Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sebuah vaksin, yaitu vaksin MMR. Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eka Yuni, yang kedua ada Silvitira, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Julfikri. Oke, yang pertama ada nama vaksin MMR, dirumuskan dari nama 3 penyakit yang didapat dicegah dengan vaksinasi ini, yaitu measles atau campak, mumps atau gondogan, rubella atau campak Jerman. 3 penyakit yang disebabkan oleh virus sesuai namanya. Measles disebabkan oleh Paramyxovirus genus Morbillius, mumps disebabkan oleh Paramyxovirus genus Rubulavirus, dan rubella disebabkan oleh infeksi Togavirus genus Rubivirus. Vaksin ini bertujuan untuk mengenalkan lalu memancing reaksi imunitas dalam tubuh untuk membentuk sel imun yang dapat melawan virus yang serupa di kemudian hari. Vaksin MMR berisi virus ketiga penyakit yang kemudian dilemahkan sebelum digabungkan menjadi satu obat, satu jenis vaksin yang dikenal sebagai live attenuated vaccine. Partikel virus yang ada pada komponen vaksin inilah yang dijadikan sebagai informasi bagi sel imun tubuh kita untuk mengenali dan mengeliminasi virus-virus dengan partikel yang serupa yang mungkin dapat menginfeksi tubuh kita di masa depan. Dan sebagai hasilnya kita dapat terhindar dari penyakit yang tadi disebutkan di atas. Yang kedua ada komposisi vaksin MMR. Komponen utama dari vaksin MMR adalah virus measles, mumps, dan rubella. Dan ada juga komponen pendukungnya seperti sorbitol, natrium fosfat, NaCl, gelatin, antibiotik neomycin. Ketiga, ada kegunaan vaksin MMR. Yang pertamanya memberikan perlindungan terhadap penyakit gondong, campak, serta rubella. Yang kedua, memperkecil risiko terkena penyakit gondong, campak, serta rubella. Yang ketiga, membantu meringankan penyakit apabila sistem imun atau antibodi tidak maksimal dalam melawan virus penyebab penyakit. Yang keempat, ada hidup sehat, bebas gondok, campak, dan rubella. Dengan melakukan vaksin MMR, anak akan tumbuh menjadi sehat tanpa perlu menghiraukan virus yang hendak mengintai. Meski demikian, para orang tua harus tetap menjaga pola hidup sehat agar si kecil dapat merasakan hidup sehat yang bebas gondong, campak, serta rubella. Keempat adalah patologi dari penyakit tersebut. Yang pertama, measles atau campak. Campak adalah suatu penyakit akut yang sangat menular, yang disebabkan oleh virus. Campak disebut juga rubella, morbilli atau measles. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau kontak dengan penderita. Dan penyakit ini memiliki masa inkubasi 8-13 hari. Dan gejala awal dari campak tersebut yaitu demam, batuk, pilek, dan konjungtivitas yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit. Yang kedua ada gondongan. Gondongan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, terutama mempengaruhi kelenjar parotid seorang anak. Pembengkakan bisa berada di kedua sisi pipi atau hanya di satu sisi. Yang terakhir ada rubella. Rubella atau campak Jerman adalah penyakit yang menular yang disebabkan virus dan dapat dideteksi dari ruam merah spesifik atau bintik merah atau seperti jerawat. Dahulu, penyakit ini sering menimpa anak-anak sebelum akhirnya semua anak diwajibkan untuk mendapatkan vaksin MMR. Selanjutnya, Dan di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis. Yang pertama dari campak. Virus campak berada dalam lendir di nasofaring atau belakang hidung dan dalam darah, terutama saat masa tunas penyakit dan saat adanya ruam penularan campak secara droplet melalui udara sejak 1-2 hari sebelum timbul gejala sampai 4 hari setelah timbul ruam. Yang kedua, gondongan. Virus masuk melalui mulut ke dalam ductus tensin, kelenjar parotis, dan terjadi multiplikasi. Pertama pada kelenjar ini, kemudian diikuti oleh viremia umum, dan lokalisasi yang dituju adalah testis, ovarium, pankreas, tiroid, ginjal, jantung, atau otak. Masa inkubasi berkisar mulai 14-24 hari. Yang ketiga, rubella. Virus masuk ke dalam darah atau belakang hidung dan kelenjar getah bening setempat
Virus masuk ke darah pada 4-7 hari setelah virus masuk tubuh. Masa penularan kira-kira 7 hari sebelum ruam sampai 7 hari setelah ruam. Di sini patofisiologinya. Yang pertama, campak. Virus campak ditularkan lewat infeksi droplet udara, menempel dan berbiak. Infeksi mulai saat orang yang rentan menghirup percikan yang mengandung virus dari sekret nasofaring. Pasien campak di tempat masuk kuman terjadi periode pendek perbanyakan virus lokal dan penyebaran terbatas, diikuti oleh viremia primer singkat bertiret rendah yang memberikan kesempatan kepada agen untuk menyebar ke tempat lain. Tempat virus secara aktif memperbanyak diri di jaringan limfoid. Yang kedua, ada gondongan. Tidak semua orang yang terinfeksi oleh virus paramyxovirus mengalami keluhan. Bahkan sekitar 30-40% penderita tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Adapun tanda dan gejala yang timbul setelah terinfeksi, yaitu yang pertama, pada tahap awal 1-2 hari penderita gondong mengalami gejala demam atau suhu badan 38,5 sampai 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah, dan ada kalanya disertai kaku rahang atau sulit membuka mulut. Yang kedua, selanjutnya terjadi pembengkakan kelenjar di bawah telinga atau parotis yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar, kemudian kedua kelenjar mengalami pembengkakan. Yang ketiga, pembengkakan biasanya berlangsung sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Dan yang keempat, kadang terjadi pembengkakan pada kelenjar di bawah rahang dan kelenjar di bawah lidah. Yang ketiga, ada rubella. Penularan virus rubella melalui udara dengan tempat masuk awal melalui nasofaring dan orofaring. Setelah masuk akan mengalami masa inkubasi antara 11-14 hari sampai timbulnya gejala. Infeksi terjadi melalui mukosa pencernaan bagian atas. Replikasi virus mula-mula dapat terjadi di saluran pernafasan, diikuti dengan perkembangbiakan dalam kelenjar getah bening servikal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi. Yang pertama, dari campak. Penyebab ini disebabkan oleh virus yang disebut virus campak. Penyakit ini dapat ditularkan melalui udara via penyebaran tetes air atau melalui kontak langsung dengan cairan sekresi hidung atau tenggorokan dari orang yang terinfeksi, dan lebih jarang via benda yang terkontaminasi cairan sekresi hidung dan tenggorokan. Campak adalah salah satu penyakit yang sangat mudah menular. Pasien dapat menularkan penyakit kepada orang lain mulai 4 hari sebelum hingga 4 hari setelah munculnya ruam. Biasanya bervariasi antara 7-18 hari, namun dapat mencapai 21 hari. Yang kedua, gondongan. Virus ini adalah anggota kelompok paramyxovirus yang juga mencakup parainfluenza, campak, dan virus penyakit Newcastle. Penyakit ini ditularkan melalui kontak dengan sekret pernapasan, seperti air liur dari orang yang terinfeksi. Saat penderitanya batuk atau bersin, maka dapat menularkan ke orang lain. Mumps atau gondong ini juga dapat menyebar dengan berbagai makanan dan minuman. Virus masih dapat diisolasi sama saliva selama 6-9 hari setelah terjadinya pembengkakan kelenjar. Virus dapat diisolasi dari faring 2-6 hari setelah terjadi pembesaran kelenjar parotis. Virus dapat ditemukan dalam urin sejak 1-14 setelah terjadi pembesaran kelenjar. Yang ketiga, ada rubella. Virus penyebab atau virus rubella jangkitan adalah menelusuri sekresi saluran pernafasan, merebak melalui titisan droplet secara langsung. Jika wanita hamil tak kebal terinfeksi virus rubella, maka fetus bisa beresiko terinfeksi yang bisa menyebabkan retardasi pertumbuhan sel dan nekrosis. Dan selanjutnya, Yang selanjutnya, kuratif atau pengobatan dari penyakit ini. Yang pertama, penyakit campak.
Pada dasarnya, prinsip penanganan penyakit ini adalah dengan terapi suportif alias pendukung agar gejalanya mereda. Jadi, pengobatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, banyak istirahat, yang kedua, batasi kontak dengan lingkungan sekitar, yang ketiga, perhatikan asupan makanan, yang keempat, minum banyak air putih, dan yang kelima, minum obat pereda nyeri. Untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit, bisa minum obat penurun demam dan pereda nyeri seperti aspirin atau paracetamol dan ibuprofen. Yang kedua, gondong. Pengidap gondongan bisa sembuh jika sistem kekebalan tubuh berhasil melawan infeksi. Sementara sistem kekebalan tubuh melakukan pemulihan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala gondongan, yaitu mengompres bagian tubuh yang bengkak atau sakit dengan air hangat, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, menghindari minuman yang dapat mengiritasi kelenjar parotid seperti jus buah, konsumsi makanan lunak agar terhindar dari rasa sakit akibat mengunyah, minum obat pereda rasa sakit sesuai resep yang diberikan dokter. Penyakit gondongan bisa sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Apabila setelah jangka waktu tersebut, gejala gondongan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik atau malah memburuk, segera temui dokter kembali. Yang ketiga, rubella. Umumnya, dokter sering merekomendasikan isolasi dari orang lain, terutama untuk wanita hamil selama masa infeksi. Jika terinfeksi rubella pada saat hamil, berdiskusi dengan dokter tentang resiko yang mungkin akan dialami bayi adalah hal yang penting. Jika memutuskan untuk melanjutkan kehamilan saat terkena rubella, antibodi yang disebut globulin hiperimun adalah obat yang mungkin diresepkan dokter, karena antibodi tersebut dapat mengurangi gejala tetapi tidak menghilangkan kemungkinan sang bayi menderita CRS. Selanjutnya, preventif atau pencegahan. Langkah preventif untuk mencegah adanya penyakit campak, gondongan, dan rubella yaitu dengan melaksanakan imunisasi menggunakan vaksin MMR. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis terpisah. Dosis pertama diberi pada usia 12-15 bulan dan dosis kedua pada usia 4-6 tahun. 2 dosis vaksin MMR akan menghasilkan efektivitas pada campak sebesar 97% dan 88% pada gondong. Yang selanjutnya, efek samping dari vaksin MMR. Efek samping yang paling sering muncul yaitu nyeri pada lokasi penyuntikan vaksin, demam lesi kemerahan pada kulit, nyeri dan kaku sementara pada sendi. Biasanya terjadi pada remaja atau perempuan dewasa yang sebelumnya tidak pernah memiliki imunitas atau perlindungan terhadap komponen vaksin rubella. Menurut Center for Disease Control and Prevention CDC Amerika, MMR juga bisa menyebabkan kejang demam. Namun, kejadian ini sangat jarang dan tidak menyebabkan kejang demam dalam waktu jangka panjang. Kejang demam paling mungkin terjadi pada bayi atau anak-anak. Sebagian orang mungkin akan mengalami bengkak di area pipi atau leher. Dapat pula menyebabkan menurunnya nilai trombosit atau sel darah putih yang menyebabkan gangguan perdarahan. Kabar baiknya, efek samping yang tidak mengancam nyawa ini bisa menghilang dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Paling berat dan paling jarang terjadi yakni reaksi alergi berat atau anafilaktik. Maka sangat penting bagi petugas kesehatan menanyakan riwayat reaksi alergi terutama terhadap komponen-komponen yang ada dalam vaksin MMR.